Saya mau datang ke sini, saya ingin jelaskan. Apa yang disampaikan di luar itu tentu berbeda dengan apa yang disampaikan fakta di persidangan. Manusia bisa berbohong deh, tetapi kalau bukti HP-nya, bukti percakapan elektroniknya, videonya, apa yang mau diingkari? Klaimnya Ibam, dia tidak merekomendasikan Chromebook, dia tidak mengarahkan Chromebook, dia juga tidak menerima aliran uang Chromebook. Di fakta persidangan sebaliknya, begitu. Ketika dia tahu ini barang nggak bagus, dia sampaikan ke Pak Nadiem. Apa perintah Pak Nadiem? You must trust the giant. Seharusnya berhenti, dia menolak. Tapi dia lanjutkan, ikut skema korupsi tersebut. Ada pejabat pembuat komitmen yang sudah mengakui bahwa dia terima uang suap. Ada juga vendor yang mengakui bahwa dia memberikan suap, tapi statusnya masih saksi dan saksinya jaksa. Itu gimana menjawabnya? Biarlah nanti hakim yang akan menilai bukti mana yang memang mendekati sebuah kebenaran. Dan bagi terdakwa, bagi advokat punya hak untuk memilah, tapi bukan melalui mekanisme di luar hukum gitu ya. Halo, selamat bergabung di Jackpot, Jaksapedia Podcast. Hari ini kita akan membahas hal yang sedang menjadi pembahasan di Indonesia belakangan ini. Kita akan bahas soal laptop, tapi bukan speknya, tapi soal kasusnya, kasus Chromebook. Karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab, jadi di podcast siang kali ini saya sudah kehadiran dua tamu yang dua-duanya ahli-ahlinya di bidangnya. Yang pertama ada Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus Chromebook, ada Om Roy. Ya, Halo Om Roy. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Ini Om Roy lagi terkenal banget belakangan nih ya. Bukan cuma di persidangan tapi di luar-luar ya. Ya, terkenal karena tuntutan pekerjaan. Tapi jangan lupa ngopi Om. Siap. Biar tetap tenang dan waras Siap. kita. Siap. Selain Om Roy, saya juga kehadiran Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Profesor Suparji. Halo Prof. Halo Mas. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sudah ngopi juga Prof? Sudah dah. Yang penting ngopi dulu. Yang penting ngopi dulu biar waras ya Prof. Iya. Ini saya nggak usah berlama-lama lah, kita langsung to the point aja. Om Roy kan belakangan lagi sibuk juga soal pembuktian persidangan di kasus Chromebook kan. Di agenda terakhir yang kita tahu ada pembacaan tuntutan. Salah satu terdakwanya yang dibacakan tuntutan adalah Ibrahim Arif. Tuntutannya 22,5 tahun ya. Tapi tuntutan awalnya 15 subsidiar 7 tahun setengah penjara. Sebenarnya ada banyak diskursus yang terjadi di luar. Ibam bukan ASN. Dia hanya pekerja kreatif yang katanya pekerja kreatif berada di luar kementerian dan dia hanya memberikan rekomendasi. Tapi kenapa tuntutannya maksimal sekali? Apa sih yang terjadi sebenarnya? Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas ya. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu saya telah diundang di dalam podcast ini. Saya mau hadir, bagi saya ini adalah sebuah tuntutan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena tugas jaksa itu sekarang trennya bukan hanya penegakan hukum, juga memberikan pendidikan di masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan penegakan hukum yang benar. Maksud yang benar ini adalah sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, bukan penggiringan opini. Nah, dari pertanyaan Mas tadi, kenapa sih Ibam dituntut tinggi? Pertama saya ingin menjelaskan bahwasanya Ibam ini bukan pihak marginal ya. Artinya dalam konstruksi perkara penuntutan ini, sejak di penyidikan, Ibam atau Ibrahim Arif ini tidak dapat kita posisikan sebagai pihak pinggiran atau marginal aktor yang sekadar mengikuti arus kebijakan. Bukan seperti itu. Karena fakta-fakta persidangan secara konsisten membuktikan sebaliknya. Ibam ini adalah pelaku aktif, berwawasan dan berkapasitas profesional yang tinggi, secara sadar menjalankan, mengarahkan, dan melegitimasi sebuah kebijakan yang telah ia ketahui mengandung kelemahan teknis fundamentalnya demi kepentingan tertentu yang bukan kepentingan publik. Nah, di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang ingin saya sampaikan,
penyidik itu telah melengkapi berkas perkara itu dengan sebuah alat bukti yang ada. Jadi bukan hanya keterangan saksi ya, ada bukti elektronik dan juga ada dokumen. Bukti elektronik itu bahkan disita dari HP, pertama HP Fiona Handayani, HP Ibrahim Arif, dan HP dari pihak tim teknis, salah satunya CEPI, seperti itu. Nah, keterangan saksi mengatakan aktifnya Ibrahim Arif ini sebagai pelaku yang mengarahkan, seperti itu. Dan Ibrahim Arif di dalam persidangan, ya kan, dia berusaha menyebutkan bahwasanya dia tidak mengarahkan. Tetapi sebaliknya, ya kan, HP yang disita dari milik Ibrahim Arif sendiri mengatakan aktifnya Ibrahim Arif di dalam kegiatan tersebut. Contoh misalnya, ada dalam grup WA namanya WA Warteg, WA Warteg Warung Teknologi, di mana situ aktif membicarakan mengenai Chromebook segala macam. Maka dalam doktrin hukum pidana, nanti Prof bisa menjelaskan juga, ada pendekatan yang kami gunakan itu disebut fungsional dedeskap. Jadi pelaku fungsional kami tidak menetapkan tersangka itu berdasarkan apakah dia pegawai slip gaji ataukah dia pelaku kreator atau segala macam, tetapi kami mengkonstruksikannya menjadi suatu peristiwa, ya kan, yang menjadi rangkaian peristiwa itu menjadi peristiwa utuh, menjadi pelaku turut serta. Nah, ada dalam jurisprudensi klasik disebut sebagai cover arrest. Ini sopir yang mengantar perampok, bukan eksekutor utama. Sang sopir ini, ya kan, dia tidak merampok, tetapi dia punya peran strategis. Pertama, dia menentukan rute, menunjukkan tempat, mengamankan pelarian buat perampok. Sehingga perampokan tidak akan terjadi kalau tidak ada peran sopir ini. Maka dalam doktrin pasal 55 KUHP, semua peserta ini dipertanggungjawabkan secara setara, walaupun perannya masing-masing secara berbeda. Nah, maka kami di sini melihat perannya Ibrahim Arif ini bukan peran seorang pinggiran, dia aktif, dia melaksanakan sebuah kebijakan, dia tahu itu salah, seperti itu. Maka berdasarkan dari peran dia, perbuatan dia, dari fakta persidangan, maka kami tuntut Ibrahim Arif itu dengan tuntutan 15 tahun ditambah dengan uang pengganti 16 lebih, kalau tidak membayar disubsidiarkan 7,5 tahun, seperti itu. Ibam itu supir itu. Kalau tadi diibaratkan perampokan, kan ada supirnya. Supir tidak melakukan perampokan, tapi dia bisa mengarahkan jalannya lewat mana, dia bisa membantu si perampok itu. Ibam itu si supir itu. Tadi saya ingin menjelaskan seperti ini. Di dalam fakta persidangan itu ada beberapa kesalahan Ibam. Pertama ya, Ibam ini bagian dari desain awal kebijakan yang koruptif. Jadi Ibam ini direkrut, ya kan, bukan rekrutan pasif. Dia direkrut sejak awal sebagai komponen organik dari struktur informal yang namanya tim Warteg Warung Teknologi, yang sengaja dirancang untuk mengganti peran pejabat struktural, pejabat direktur SD, SMP, dirjen segala macam, yang mengendalikan arah kebijakan dari luar jalur birokrasi formal. Nah, yang kedua, Ibam ini perpanjangan tangan Pak Menteri, dan ini Pak Nadiem Anwar Makarim. Ibam ini direkrut secara eksplisit untuk mewakili dan mempengaruhi kepentingan Menteri yang melapor langsung kepada Nadiem. Salah satu fakta, dan Ibam mengakui ketika Ibam melaporkan, dia tahu ini barang ini, dia tahu ini barang ini, Chromebook ini punya kelemahan. Dia lapor ke Pak Menteri, Pak Nadiem, menyampaikan ini ada kelemahannya. Tapi kata Pak Nadiem mengatakan, you must trust the giant. Ibam yang punya profesional, punya pengetahuan, mengikuti arahnya Pak Menteri, maunya Pak Menteri. Padahal tahu itu kebijakan yang salah, kelemahan seperti itu. Padahal secara konsultan dia punya sehingga kewenangan. Pak Ibam dia memiliki konsultan independen yang tidak bebas, seharusnya dia bebas. Nah, posisi ini menjadikan dia aktor yang aktif, memiliki agensi nyata dalam peristiwa pidana yang terjadi. Nah, yang ketiga,
IBAM ini mengetahui ketidaklayakan Chromebook namun tetap mendorongnya. Yang tadi dia tahu karena dia punya keahlian teknologi, dia tahu kelemahan Chromebook ini salah satunya tidak kompatibel dengan sistem operating yang lain, kelemahan jaringan internet segala macam. Ini dipaksakannya, didorongnya ke anggota tim teknis yang lain untuk mempengaruhi. Padahal dia tahu. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sudah menghadap Pak Menteri, Pak Nadiem tadi yang melaksanakan tadi. Ada perintah tadi, you must trust the giant tadi. Berarti setelah itu, setelah ada arahan dari Nadiem, IBAM melakukan ini penguatan bahwa tetap dilakukan Chromebook walaupun dia mengetahui pada dasarnya ada pelemahan. Nah, berikutnya adalah intervensi teknis untuk mengunci hasil kebijakan. Nah, kenapa IBAM menerima sertifikasi langsung dari Google? Ini fakta terungkap. Nah, IBAM seharusnya dia tidak melakukan eksplorasi kaitan dengan Chromebook tersebut, tapi dia melakukan eksplorasi Chromebook tersebut. Dia mempresentasikan kepada tim teknis pemerintah mendorong perubahan platform dari Windows menuju ke Chrome seperti itu dan mempertahankan Chrome OS. Padahal tim teknis pada saat itu mengingatkan bahwasanya kebijakan di daerah itu tidak kompatibel menggunakan Chrome seperti itu karena mereka sudah menggunakan Windows seperti itu. Tapi ini dipaksakan. Yang berikutnya adalah ada terlibat dalam rekayasa kebutuhan anggaran IBAM ini. Karena apa? IBAM ikut mensusun angka kebutuhan 15 unit per sekolah. Skala besar sehingga 140.000 unit. Ini kita tahu dari fakta di persidangan ketika kita eksplorasi bukti BBI di percakapan tersebut. Dia dengan yuristan seperti itu. Yang keenam adalah IBAM ini bagian dari skema imbal balik dengan Google. Fakta persidangan menunjukkan adanya pembahasan target. Apa target pengadaan untuk memperoleh 30% revenue dari Google? Walaupun kemarin dari saksi dari Google mengatakan itu bukan CSR tapi dalam bentuk lain, tetapi kan dia membenarkan ada 30% itu akan digunakan oleh pihak Google untuk menjadikan umpan balik apabila menggunakan Chromebook seperti itu. Dan inilah yang digunakan IBAM juga menggunakan forum resmi untuk melegitimasi keputusan yang sudah digunakan. Contoh apa forum resmi? IBAM hadir dalam rapat-rapat. Jadi JPU ini kami Prof bisa menghadirkan alat bukti laman-laman hasilnya gambar video yang mana situ IBAM hadir. Semua saksi mengatakan IBAM yang mengatakan untuk menggunakan itu seperti itu. Lalu mendorong vendor dan bagian dari rangkaian peristiwa yang terorganisasi. Dan IBAM ini dia tidak bekerja sendiri. Dia tidak bergerak secara spontan yang katanya dia hanya kreator atau enggak. Dia konsisten. Konsistennya apa? Dia konsisten bersama juristan dan konsisten bersama Fiona dan Nadiem untuk mengikuti alur-alur timeline, alur-alur kebijakan untuk menggunakan Chrome ini. Maka saya bilang IBAM ini adalah bukan pelaku aktor marginal, bukan. Dia pelaku aktif seperti itu. Dan keterangan yang saya sampaikan ini adalah keterangan saksi dan bukti elektronik yang kami hadirkan di persidangan. Gini Mas mohon maaf ya, orang bisa berbohong, tetapi orang tidak bisa menganulir fakta ketika bukti elektronik berbicara. Seperti itu. Saya ambil contoh seperti ini. Kita hadirkan video terkait dengan pertemuan Zoom meeting. Ya kan? Lalu kita hadirkan cat-cat WA, ya kan? Yang menunjukkan ada keterlibatan aktif di situ. Bahkan di HP IBAM sendiri menyebutkan dia tahu harga Chromebook itu hanya 2 juta, dia beli buat anaknya. Seperti itu. Jadi ya saya katakan, maka saya bilang yang mengatakan bahwasanya dalam proses persidangan penuntut umum menzolimi seperti apa, maka saya mengajak marilah kita cerdas, ikutin proses persidangan dengan benar, jangan datang tidak di persidangan atau hanya datang 5 menit 10 menit lalu menyampaikan berita kemana-mana seperti itu. Nah ini yang saya bilang, maka saya merasa terpanggil ketika diminta hadir di sini. Ya saya pikir
saya harus hadir untuk menjelaskan. Bagi saya tugas jaksa itu bukan hanya penegakan hukum, tapi esensi yang paling penting itu adalah bagaimana dia memberikan pendidikan informasi yang benar di masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu menganggap apa ya, lu kok orang nggak bersalah, lu kok seperti ini. Nah kan, jadi yang berkembang kan ini dianggap bagian dari kriminalisasi, ya kan? Karena statusnya IBAM pertama bukan ASN. Adindaku, Siap. setiap persidangan saya selalu menyampaikan satu hal, boleh direkam di video. Siap. Bagi saya pembuktian itu penting, tapi ada yang lebih penting, esensinya adalah bagaimana membawa proses sidang ini secara jujur. Oke. Itu yang saya sampaikan. Oke. Karena apa? Terdakwa diminta pertanggungjawaban sekarang di dunia. Penuntut umum, hakim, pengacara, apa nggak diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir? Siap. Saya tanya seperti itu. Itu yang saya ingatkan. Maka saya kalau dibilang ini kriminalisasi, aduh, wallahi saya tidak pernah berpikir kriminalisasi. Saya melaksanakan ini, menangani perkara ini benar-benar berdasarkan profesional pekerjaan saya, berdasarkan alat bukti, semua sudah diuji. Pra peradilan sudah, segala macam sudah seperti itu. Itu yang saya jelaskan. Saya mohon maaf, saya agak apa ya, emosional ya, karena ya dulu saya bilang dulu sidang saya di KPK sidang ya nggak kayak gini Pak. Sekarang ada fenomena seperti ini. Kalau dulu kan sidang bertempur habis di pengadilan saja kan. Nah sekarang kalau kita seperti, mohon maaf ya, apa gunanya pengadilan gitu loh? Kan kita percaya. Kenapa kita harus mencari ini seperti itu? Ya tapi ya ini. Saya coba ke Prof. Bagaimana Prof melihat rekomendasi ini, kan karena banyak yang bilang bahwa apa yang dilakukan IBAM sebagai konsultan itu kan rekomendasi. Karena dia bukan ASN, dia hanya pihak yang disubkonkan oleh sebuah yayasan yang berafiliasi dengan kementerian. Jadi rekomendasi dia bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, kalau kita tadi melihat konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa, Prof melihat rekomendasi ini bisa kita bagian dari pemufakatan jahat atau tidak? Ya, sebelum masuk pada persoalan tentang rekomendasi dikualifikasi pemufakatan jahat atau tidak, saya tertarik Mas Roy tadi, dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan adalah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jadi ada sesuai dengan fakta. Dan siapapun mungkin akan menghindar ketika ditanya, dituduh kan gitu. Mulut akan misalnya beralibi. Tapi tadi Mas Roy mengatakan bukti-bukti lain tidak bisa dipungkiri kan, dengan bukti elektronik, dan itu sesuai dengan kalau kita baca ya dalam surat Yasin ayat 65, pada suatu hari yang dimaksud hari kiamat itu, pemulut akan dikunci, tapi tangan yang akan bicara gitu loh. Jadi siapapun mungkin akan menolak kan, tetapi tangan dan kaki lah yang akan bicara. Dalam konteks ini mungkin mulut akan menolak sebagai berbagai macam tuduhan, tapi kan tidak bisa dilawan dengan berbagai tangan dan kaki ketika kemudian melakukan pertemuan, mengirim chat dan sebagainya. Dan itulah bukti yang harus dipercaya oleh publik, oleh hakim, karena itu yang tidak bisa direkayasa lagi. Kalau mulut kan bisa penuh dengan rekayasa. Jadi itu saya kira jelas bagaimana kita menilai sebuah fakta, bagaimana tidak hanya berdasarkan alibi saja, tetapi harus bagaimana melihat tentang rangkaian-rangkaian yang terkait dengan itu, bagaimana kaki tangan mereka bekerja untuk itu, dan itulah yang menjadi sebuah fakta persidangan. Nah, terkait dengan apakah rekomendasi ini bisa dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat, maka konteksnya kan ini soal pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan faktanya adalah melakukan sebuah perbuatan, melakukan rekomendasi kan. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan faktanya atas rekomendasi tadi adalah terjadi berbagai proyek yang merugikan kerugian keuangan negara kan, sehingga kalau tanpa rekomendasi tadi itu adalah tidak akan terjadi proyek tersebut gitu. Nah, mungkin akan menghindar lagi bahwa kami sudah memberikan
pilihan begini, tapi kemudian eksekutornya kan bukan saya misalnya, tetapi pihak yang lain. Tetapi seandainya dia tidak memberikan rekomendasi itu, kan tidak akan terjadi pekerjaan itu. Maka atas rekomendasi yang diberikan tadi, yang kemudian berdampak pada adanya unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri orang lain itu korporasi, yang kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, maka karena terlibat, ya harus ada pertanggungjawaban hukum. Nah, tadi disampaikan juga Mas Roy bahwa rekomendasi ini kan perlu didalami juga. Apakah sekedar formalistik atau hanya sekedar sebuah legitimasi saja yang itu akhirnya menjustifikasi bahwa seolah-olah ini sudah masuk satu proses penilaian yang independen, tetapi ternyata ini hanya sekedar pembenaran saja, hanya sekedar justifikasi saja. Maka kalau itu yang terjadi, semakin memperkarah terhadap pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan, sehingga independensi yang dilakukan, objektivitas yang dilakukan itu ternyata tidak nampak. Maka bahwa konstruksi yang dibangun oleh jaksa, saya kira terhadap pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan atas perbuatan yang dilakukan berupa rekomendasi adalah adanya fakta perbuatan tersebut dan adanya akibat atas perbuatan tersebut menimbulkan sebuah kerugian dan adanya unsur melawan hukum, dan pada sisi yang lain maka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Nah, soal kualifikasi perbuatan jahat kan ya bisa kelihatan konstruksinya bahwa ada skenario besar untuk menggugurkan satu proyek, dan ini perannya sebagai konsultan, dan perannya sebagai pengambil keputusan, perannya sebagai yang ada di lapangan, gitu kan. Jadi ada kesadaran misalnya bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang mengandung unsur melawan hukum. Jadi dalam konteks ini menurut saya bahwa jaksa sudah tepat ketika kemudian meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut dan proyek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pertanggungjawaban tentunya sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing subjek hukum tadi. Gitu. Oke, karena ini si Ibam bukan pelaku marginal, itu juga yang melatari kenapa tuntutannya menjadi maksimal, Om. Iya. 22,5 tahun. Iya. Tapi problemnya muncul kemudian yang narasi berkembang karena ini sangat berbeda dengan pejabat aslinya, pejabat kementerian yang pejabat pembuat komitmen yang dituntut lebih rendah. Jadi gini, Pak Dinda ya, skema korupsi ini kalau kita lihat yang menjadi inti persoalannya adalah ya kan, pengadaan TIK ini tidak berdasarkan dari identifikasi kebutuhan bagi siswa dan guru di sekolah. Itu sebenarnya kata kuncinya. Pemanfaatan itu. Jadi sebenarnya kalau saya mau cerita dulu ke belakang, ya kan, digitalisasi pendidikan itu sebelum zaman Pak Nadiem itu sudah ada. Zaman menteri sebelumnya, ya kan. Nah, mereka menggunakan dulu ada namanya pengadaan lab komputer. Ada sistem operating yang bermacam-macam lah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dulu ada namanya ujian nasional digunakan. Nah, lalu masuklah Pak Nadiem sebagai menteri. Nah, sebelum Pak Nadiem sebagai menteri ini sudah membicarakan arah kebijakan digitalisasi pendidikan. Ini pertama kali adalah terungkapnya di chat WA yang namanya Mas Menteri Kortim. Itu Pak Nadiem sebelum sebagai menteri. Bahkan sebelum jadi menteri. Sebelum sebagai menteri. Apa isinya? Pertama adalah dia akan mengubah semua orang-orang atau mengganti semua orang-orang yang ada di kementerian. Artinya apa? Dia tidak akan mempercayakan organ-organ di kementerian itu seperti dirjen atau direktur segala macam. Itu tidak akan dipakainya. Dia akan memakai orang-orang luar seperti Yulistan jadi SKM, Fiona Handayani, Ibam sebagai konsultan teknologi dan segala macam seperti itu, ya kan. Yang kedua, dia akan mengubah kebijakan anggaran digitalisasi seperti itu. Nah, ketika masuklah Pak Menteri Nadiem sebagai menteri, ya kan, kebijakan ini di WA ini diteruskannya
dia menggunakan Chromebook. Nah, kita tarik ke belakang. Pertanyaan, kenapa dia menggunakan Chromebook? Iya. Ya kan? Iya. Karena dia ada konflik kepentingan dengan salah satu produksi sistem operating yang namanya dari pihak Google, namanya Chrome dari Google. Dan itu fakta persidangan terungkap. Tahun 2019 itu ada pertemuan. Tahun 2020 Februari ada pertemuan. April ada pertemuan untuk menggolkan ini. Nah, bagaimana ini bisa menggolkan ini? Membutuhkanlah orang yang posisinya seperti IBAM. Oke. Yang bisa meyakinkan bahwasanya untuk mengubah semua platform ini menjadi single platform system namanya Chromebook Chrome OS. Oke. Padahal IBAM tahu persis untuk di Indonesia itu tidak cocok mengalami kegagalan. Dia kan di report di awal kan sebenarnya kan. Dia tahu persis, makanya aktif IBAM ini seperti itu. Nah, orang-orang seperti PPT tadi direkturnya apa-apa, ini kan anak orang-orang pelaksana. Bahkan di persidangan terdakwa Mulyaza itu mengatakan, saya merasa dijebak oleh Pak Menteri. Itu persidangan yang mengatakan, bukan kata saya. Itu siapa? Mulyaza, Direktur terdakwa. SD ya? Oh, yang SD. Direktur SMP. SMP. Kenapa dia merasa dijebak? Ceritanya seperti ini. Ketika dia dipaksa untuk diarahkan untuk menandatanganin kajian teknis, mengubah dari kajian teknis pertama menjadi review kajian teknis untuk menggunakan Chrome, lalu dia membuat cuklak, ya kan? Pak Nadiem sebelumnya sudah membuat Permendikbud tahun 2020 awal yang menyebutkan sistem operatingnya adalah Windows, bukan Chrome. Tetapi tidak semua dalam Permendikbud itu diakomodir, dia hanya untuk PKBM segala macam, tapi tidak untuk SD, SMP segala macam. Oke. Nah, ketika untuk pengadaan SD, SMP ini dilepasnya ke bawahannya untuk membuat petunjuk pelaksanaan. Padahal dalam peraturan kementerian, undang-undang Kementerian Negara itu ada tugas menteri membuat Permendikbud itu. Nah, Mulyaza di sini dia mengatakan, saya rasanya merasa dijebak seperti ini. Itu kata Mulyaza di persidangan seperti itu. Maka saya katakan skema korupsi ini, ya kan? Ya, ini bukan korupsi yang tiba-tiba ada pengadaan itu. Ini memang sudah direncanakan. Oke. Apa perbuatan apa, nanti siapa nanti berbuat apa perannya seperti apa, itu sudah direncanakan seperti itu. Maka ya kan, kalau saya melihat ya dampak kerugiannya itu bukan hanya kerugian dari selisih markup antara laptop Chromebook yang dibayar oleh negara dan ini kan. Bukan, tetapi dampak kerugian yang lebih besarnya itu apa? Pemanfaatan masyarakat sistem pendidikan itu tidak bisa dimanfaatkan. Itu dampak terbesar. Anak-anak segala macam seperti itu. Terus yang kedua adalah yang selama ini sudah ada kan itu kan tadi sia-sia. Di zamannya Pak Menteri sebelum kan sudah ada tuh. Ya kan? Diganti semua itu kan menjadi sia-sia seperti itu. Nah, maka saya bilang ya ini skema korupsinya, ya kan? Ya saya melihat bukan ini ya saya katakan ini apa white collar crime. Ini kejahatan kerah putih yang luar biasa seperti itu. Bagaimana ada kepentingan bisnis di sana, ada kepentingan konflik interest di sana, ya kan? Bagaimana dia menyamarkan perbuatan dia seolah-olah dia menggunakan orang-orang kayak staf khusus menteri untuk ini kan, menggunakan Zoom meeting yang tidak boleh direkam segala macam. Tapi yang namanya kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Nah itu. Saya tertarik kembali pada pembentukan grup Mas Menteri Kor itu yang bahkan sebelum Nadiem dilantik sebagai menteri. Jadi itu dibentuk sekitar bulan Agustus atau September, 1 bulan sebelum Pak Nadiem dilantik sebagai menteri. Ada 4 hal yang dibicarakan perintah Pak Nadiem pada saat itu. Salah satunya adalah mengganti orang-orang di kementerian dan mengubah anggaran untuk membuat kebijakan digitalisasi. Di situ ada IBAM. Nah, dari situlah cikal bakal merekrut IBAM. Oke. Seperti itu. Dan IBAM ini masuk dalam tim Wartek
yang tidak semua tim Warteg itu bisa berkomunikasi dengan Pak Nadiem, hanya IBAM saja. IBAM kan ada orang kepercayaan seperti itu. Bahkan ada orang kementerian mengatakan IBAM ini SKM, staf khusus menteri, padahal bukan. Dia adalah konsultan teknologi yang ada di tim Warteg. Kalau kita melihat ini, kasakusuknya bahkan terjadi sebelum Nadiem menjadi menteri. Ini kita bisa anggap bagian dari mensrea. Ya, saya kira dengan adanya rangkaian peristiwa yang dimulai sejak sebelum jadi menteri, bahwa yang terpenting itu ada fakta dan bukti-bukti yang mendukung itu, maka itu semakin memperkuat adanya mensrea dalam konteks misalnya melakukan satu pengadaan barang yang mengarahkan pada pemenangan satu produk saja, dengan melakukan pengkondisian personel atau individu yang terlibat. Maka kalau ditarik ke belakang lagi, pada mulanya kan sebetulnya hal ini proyeknya ditolak kan, tapi kemudian tetap dilanjutkan dan ada proses pengkondisian yang nyata dan pasti tadi itu, termasuk bagaimana memberikan pesan-pesan kepada pihak-pihak yang terlibat itu. Maka ini adanya satu niat yang tidak baik ya, niat jahat sudah dimulai dari awal. Dan apa niat jahatnya ya, mestinya kan semuanya terbuka ya, siapa yang terbaik itu yang kemudian menjadi pemenang, atau siapa yang sesuai dengan tuntutan itulah yang mestinya diwujudkan ya. Tapi ketika kemudian mengarah pada satu produk saja, maka itu kan menunjukkan bahwa adanya niat yang tidak baik tadi itu. Berarti sudah ada konflik kepentingan yang jelas ya, ketika memilih satu jenis barang terhadap proyek yang ditentukan, dan adanya penyesuaian terhadap barang tersebut dengan kebutuhan yang ada. Ini kalau secara konstruksi mensrea kan adanya willen and witten, bagaimana ada kehendak dan pengetahuan kan, bahwa yang bersangkutan memang mengetahui bahwa sebetulnya produk ini nggak pas kan gitu, tetapi yang bersangkutan tetap menghendaki untuk produk ini yang dipakai. Ya akibatnya terjadi mensrea dalam konteks melawan hukum ya, karena tidak ada satu tahapan yang sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, apalagi peraturan Permendikbud tadi itu perlu juga dilihat sebagai bungkus terhadap proyek tersebut yang pada akhirnya ya berdampak menjadi proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan murid, tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, dan berdampaklah pada sebuah kerugian negara itu loh. Oke, saya kembali ke Om Roy. Om, soal uang pengganti 16,9 ini kan lagi ramai juga ya. Klaim jaksa itu ada hubungannya dengan Chromebook, karena ada penambahan nilai harta di IBAM. Tapi klaimnya IBAM itu hasil dari IPO sahamnya dia yang di Bukalapak. Bagaimana menjawabnya? Pertama ya kan, di fakta persidangan kami menghadirkan alat bukti berupa alat bukti surat namanya SPT pajak atas nama wajib pajaknya Ibrahim Arif alias IBAM. Yang kedua, kami menghadirkan alat bukti dari keterangan ahli ya, dari Dirjen Pajak. Di dalam persidangan, dua alat bukti itu menyampaikan bahwasanya ada peningkatan penghasilan Ibrahim Arif alias IBAM tahun 2020 sampai 2021. Jadi 2020 itu Ibrahim Arif itu dia mendapatkan penghasilan pendapatan itu antara 200 juta sampai 300 juta bersumber dari honor APBN atau APBD. Nah, terungkap di persidangan itu memang berasal dari honor dari Pusdatin Pustekom yang dibayarkan kaitan dengan dia sebagai konsultan. Nah, di tahun 2021
ya kan, ada peningkatan pendapatan penghasilan itu 16, sekian miliar. Oke. Saya agak lupa ujungnya kan 16, sekian miliar rupiah kan, seperti itu. Di situ disebutkan di dalam SPT pajak itu sumbernya dari saham. Lalu kita tanya kepada ahli, Oke. saham apa? Ahli mengatakan wajib pajak tidak menulis secara rinci itu sahamnya, saham dari mana dia peroleh. Di SPT-nya dia. Ya, kata ahli. Terus saya tanya, itu benar penghasilan pendapatan atau seperti apa? Benar, itu penghasilan dia, pendapatan dia 16 miliar lebih tahun 2021. Oke. Lalu di undang-undang korupsi nanti Prof bisa menjelaskan juga, bantu menjelaskan, kan ada namanya pembalikan beban pembuktian. Di pasal 37, 37A undang-undang korupsi itu. Jadi ada kewajiban terdakwa itu untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan dia, seperti itu. Di persidangan Ibrahim Arif menghadirkan, seingat saya ada dari pihak Bukalapak, dan ada juga alat bukti surat perjanjian dia dengan Bukalapak. Ketika kita baca di situ, ya kan, 2019 akhir waktu itu Ibrahim Arif itu nggak bekerja lagi di Bukalapak. Nah, di situ disebutkan apabila sudah resign, Ibrahim Arif itu dia tidak mendapatkan penghasilan atau dividen dari saham dari Bukalapak. Oke. Dia resign di 2019 akhir. Ya, klausulnya seperti itu. menyebutkan bahwa yang sudah keluar dan resign tidak berhak mendapatkan dividen. Iya. Oke. Nah, lalu karena ini ada kewajiban dia untuk membuktikan 16 miliar lebih itu, dia tidak bisa membuktikan aktualnya, ya kan? Pendapatan 16 miliar lebih itu dari Bukalapak, malahan sebaliknya. Oke. Kami menggunakan, ya kan, karena kami melihat ada perbuatan aktif Ibrahim Arif akibat dari perbuatan dia sebagai konsultan ini. Ini kan pengadaan Chromebook ini kan sebenarnya kan dari 2019, 2020 sampai 2024 kalau nggak salah. Tapi yang kita ini 2020 sampai 2022. Oke. Nah, dari 2020 sampai 2022 ini, ya kan, di sini kita melihat, ya kan, ada korelasi perbuatan Ibrahim Arif menentukan Chrome OS atau Chromebook itu, ya kan, menjadi single platform yang ada di Kemendikbud, yang mana itu merupakan miliknya perusahaan namanya Google yang berinvestasi di perusahaannya Pak Nadiem namanya PT Pluto dan Akap. Nah, karena dia tidak bisa, maka kami tidak bisa membuktikan 16 miliar lebih itu dari mana. Maka kami, ya kan, menilai dari dua alat bukti dan fakta persidangan itu adalah bagian dari penghasilan yang tidak sah, yang harus dirampas buat negara, seperti itu. Yang ada kaitan dengan pengadaan Chromebook terhadap peran dia, seperti itu. Ada tambahan, Prof, Ya, soal ini? Ya, saya kira ini angka yang cukup fantastis ya, 16,9. 16,9. Maka menurut saya menjadi sesuatu yang sangat tidak adil seandainya itu dibebankan tanpa ada bukti yang jelas, memang itu sebagai hasil satu proses yang tidak sah secara hukum kan, dan diberikan keleluasaan bahwa yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa itu adalah misalnya pendapatan yang sah kan, sebagai pembuktian terbalik, beban pembuktian kan. Saya kira seandainya ya bahwa 16,9 tadi itu bisa dibuktikan dari dividen dari kepemilikan saham di PT Bukalapak, menurut saya selama itu adalah didukung dengan alat bukti yang sah ya, ada keterangan saksinya atau kemudian bukti-bukti surat yang lain ya, atau bukti-bukti petunjuk yang lain yang mendukung kebenaran material itu adalah sebagai uang hasil dari saham di Bukalapak tadi, menurut saya jaksa juga tidak akan gegabah menempatkan itu sebagai sebuah hasil kejahatan. Tapi kan persoalannya diberikan ruang untuk membuktikan bahwa itu adalah sebagai sebuah penghasilan yang sah, sebagai dividen dari saham yang dimiliki di Bukalapak, sementara dia sudah
tidak menjadi ya atau sudah mundur dari kedudukannya di PT Bukalapak tadi itu, maka menjadi diragukan tentang kebenaran pengakuan yang bersangkutan itu adalah hasil dari dividen di saham di Bukalapak, karena ya ternyata nggak ada bukti-bukti yang mendukung tentang itu. Karena sekarang ini sebetulnya kan bicara tentang alat bukti saja, jangan dirampas. Itu uang saya secara halal misalnya, buktinya mana? Mendapatkan uang yang halal tadi itu. Oh ini saya dapatkan dividen. Nah, mana saham yang ditaruh di situ? Dan pajaknya misalnya mana? Pajak dividennya, atau kemudian misalnya sirkulasi keuangannya di mana dari dividen, itu kan nggak susah membuktikannya seandainya itu adalah benar adanya. Tetapi ternyata nggak bisa dibuktikan. Maka kemudian dari mana 16,9 miliar itu? Berarti ada rangkaian dengan kaitannya dengan pengadaan proyek tadi itu, Chromebook tadi itu, yang memang kalau dilihat relasi ya bahwa ya bersangkutan adalah terlibat aktif dan bukan pelaku marginal, tapi adalah memiliki peran-peran nyata. Kita pun saya kira juga akan menolak, melawan ya seandainya menyita, merampas satu barang yang itu bukan hasil kejahatan gitu ya. Tapi ternyata ini kan tidak bisa dibuktikan. Ini adalah hasil yang sah secara hukum, maka dianggap atau dikategorikan sebagai hasil kejahatan tadi itu, sehingga bisa disita dan dirampas dan dibebankan sebagai uang pengganti misalnya itu. Ya. Saya coba pertegas lagi Om, kalau IBAM resign di 2019, penambahan harta yang 16 miliar lebih itu terjadi di tahun 2021. Jadi kita punya datanya ini di SPT pajaknya, mungkin bisa, ini bukan kata, ini kita kata alat bukti ya. Jadi di sini bisa dilihat dari ada penambahan SPT pajaknya. Nah ini yang saya katakan tuh, sebelum itu saya katakan, nah kami bisa menghadirkan di alat bukti itu ini, bisa mungkin di sana laman. Ini menunjukkan video-video bahwasanya ya kan perannya terdakwa IBAM aktif. Ya kan? Nah bukti-bukti ini kan tidak bisa terbantahkan seperti itu. Terus yang kedua adalah ini contoh misalnya ada SPT pajaknya, ya kan? SPT pajak, ini peningkatan dia yang dan 2020, ini 2020, nah itu 2020 tuh, bawahnya 2021, nah bawahnya 16 miliar lebih, seperti itu. Nah jadi gini deh, tugas penuntut umum itu sebenarnya mengkonstruksikan semua alat bukti perbuatan terdakwa itu untuk disajikan dan akan diputus oleh hakim. Kita hanya tugasnya membuktikan. Ini loh alat bukti, ini loh perbuatannya. Ya, tugas penasihat hukum tentu dia menunjukkan pembelaannya dengan alat bukti mereka. Tetapi ya semuanya ini akan diputus. Sebagai pengadil, maha pengadilnya adalah majelis hakim. Dia akan menilai, ya kan, dari alat bukti, ya kan, dari perbuatan, dari mana yang dia nilai. Maka di situ nanti Prof bisa jelaskan juga, ada di KUHP yang baru itu namanya pengamatan hakim, alat bukti baru. Kalau dulu namanya alat bukti petunjuk. Sekarang pengamatan hakim. Nah hakim itu mungkin dengan keyakinan dia yang dia peroleh berdasarkan dari pengamatan alat-alat bukti dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam fakta terungkap di persidangan. Bukan dari opini-opini yang di luar, bukan cerita-cerita di luar, bukan. Nah ini maksud saya mengajak orang-orang yang berbicara di luar, yang tidak datang di persidangan, yang tidak tahu cerita, tidak tahu peristiwa. Ini kan memberikan pendidikan yang jelek di masyarakat, ya kan? Membentukkan opini ini kan, jadi seakan-akan ada bahasa tadi Pak Roy kriminalisasi. Saya kan punya keluarga juga deh. Saya punya anak, saya punya ibu saya
Saya punya orang tua, saya punya istri, ya kan? Bagaimana perasaan mereka kalau dituduh anaknya, keluarganya kriminalisasi orang seperti itu? Tekanannya memang sampai di luar persidangan ya, Om? Dek, sosial medianya kan dibaca semua, Dek. Saya kira ada tren yang Trennya seperti berbeda dan viral justice sekarang menjadi asas baru dalam penegakan hukum kan. Nah, Itu yang menurut saya Maka saya bilang menjadi tidak nah, tepat kalau kita tidak puas di persidangan, Prof bisa jelaskan ada upaya hukum, Prof ya? Iya, bisa banding. Sampai tingkat berapa upaya hukum itu? Iya. Seperti itu. Nah, ini bahkan ada, mohon maaf, ya ada yang ya bagian dari pengacara bilang ini persidangan gaib. Apa tuh? Ada yang mengatakan seperti itu. Gaib. Ya, saya tidak ngerti gaib. Saya bilang, iya. Apa persidangan gaib? Bagi saya itu sudah penghinaan, bener lah. Iya. Iya, Emang mestinya. yang hadir itu gaib semua, Pak? Iya. Itu sebetulnya udah nggak sehat kan. Namanya kalau Iya. bisa kontak out gitu kan. Penghinaan persidangan penghinaan dengan kata-kata yang tidak tepat kan. Tapi belakangan lagi jadi fenomena dan menjadi tren nih, Prof, soal pembentukan opini di luar pengadilan. Ya itulah yang kemudian kita berada dalam arus post truth ya sebagai fenomena media sosial kan, seolah-olah dianggap benar kalau dilakukan secara masif kan itu. Jadi itu yang belum tentu kan, sesuatu yang masif itu menjadi sebuah kebenaran kan. Padahal Tetapi opini- inilah kecenderungan media sosial yang terjadi gitu, opini-opini yang dibangun. Maka sangat menarik kalau kemudian jaksa memberikan informasi yang semestinya kepada publik kan. Kalau dulu kan biasanya jaksa diam saja kan, tidak mengimbangi informasi yang di media massa, karena jaksa konsentrasi di dalam persidangan bahwa kepentingannya adalah kepentingan untuk membuktikan dan membangun keyakinan majelis hakim. Tetapi kan bahwa perkembangan yang seperti sekarang ini menjadi juga tanggung jawab bagi jaksa untuk menetralisir apakah betul kriminalisasi, apakah betul ini adalah persidangan goib, apakah ini sesuatu yang adil atau tidak. Maka forum-forum untuk menyampaikan itu juga menjadi dimanfaatkan oleh jaksa, karena inilah sekali lagi bahwa kecenderungan media sosial yang semakin banyak jumlahnya, bahwa mobilisasi yang kemudian relatif mudah dilakukan kan, dan kontrol juga yang tidak terlalu ketat kan terhadap opini-opini tersebut, ya jangan dibiarkan, karena nanti bisa mempengaruhi independensi hakim, mempengaruhi tentang fakta-fakta di dalam persidangan. Jadi menurut saya kembali pada fokus, kalau misalnya pengacara atau advokat gitu ya, atau terdakwa melakukan pembelaan ya melalui mekanisme di persidangan, upaya hukum biasa atau luar biasa. Tetapi melihat kecenderungan akhir-akhir ini sepertinya ingin memanfaatkan kan bagaimana tekanan publik supaya bisa masuk ke dalam ruang persidangan, mempengaruhi atau kemudian bagaimana memberikan perbandingan. Artinya Prof melihat ini sebagai bagian dari intervensi. Ya, secara tidak langsung kan ini akan membangun opini kan? Intervensi yang mungkin tidak ada maksud melakukan intervensi, tapi kan bisa mempengaruhi narasi-narasi ini kepada masyarakat, dan ini juga bisa mendiskreditkan bagi jaksa kan itu, dan itu bisa membahayakan untuk misalnya profesionalitas atau integritas dari penegak hukum, karena kadang-kala juga dibumbu-bumbui hal-hal yang negatif, diperiksa, dicurigai dan sebagainya. Tapi saya sangat yakin bahwa dalam situasi yang terbuka ini jaksa tentunya akan berpegang pada fakta di dalam persidangan dan tidak ada tendensi melakukan kriminalisasi, tetapi bahwa memang ada peristiwa pidana, ada perbuatan pidana yang dipertanggungjawabkan, itulah kemudian akan dibuktikan itu, dan bukan termasuk kriminalisasi. Proses pembuktian di dalam persidangan itu adalah memang proses bagian dari penegakan hukum dan tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi itu. Sebelum beralih ke pembahasan lain, saya mau ke Om Roy lagi, Om. Jadi apa yang ditemukan di persidangan, fakta-fakta yang jaksa punya, itu sebenarnya bisa membantah bahwa
klaimnya IBAM, dia tidak merekomendasikan Chromebook, dia tidak mengarahkan Chromebook, dia juga tidak menerima aliran uang Chromebook. Di fakta persidangan sebaliknya, begitu. Ya, itu yang saya sampaikan tadi ya. Saya tuh mengapa saya mau hadir di sini deh? Siap. Ya kan, undangan untuk podcast seperti ini ya. Ya kan, bagi saya ini sebuah panggilan juga, ya kan. Saya juga nggak rela juga kalau sebuah fakta yang terungkap di persidangan itu dipelintir, ya kan, menjadi sebuah opini yang liar di masyarakat seperti itu. Masyarakat ini kan perspektifnya banyak. Di situ juga ada keluarga saya, ada pimpinan saya, ada sahabat saya, ada semuanya ada di situ. Ada guru saya, ada ulama tempat saya mengaji segala macam. Tentu mereka nggak terima kalau misalnya saya itu berbuat sewenang-wenang. Pasti saya dimarahin. Copot aja kau jadi jaksa, ngapain kau jadi jaksa kayak gitu? Kriminalisasi orang gini-gini. Kita diajarkan untuk berbuat baik dan benar seperti itu. Nah, maka saya mau datang ke sini, saya ingin jelaskan apa yang disampaikan di luar itu tentu berbeda dengan apa yang disampaikan fakta di persidangan. Kami menjanjikan alat bukti, saya menjanjikan alat bukti keterangan ahli, wallahi keterangan ahli, contoh ahli pidana. Saya tidak pernah mengarahkan ahli itu untuk nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti tidak. Sampaikan sesuai dengan keahlian seperti itu. Begitu juga saksi. Itu saya katakan, manusia bisa berbohong deh, tetapi kalau bukti HP-nya, bukti percakapan elektroniknya, videonya, apa yang mau diingkari seperti itu? Dan saya cuma tegaskan satu ya, IBAM ini perbuatannya begitu aktif. Yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kenapa saya bilang IBAM ini bagi saya ya, dia, kalau saya bukan masalah kita bicara kasihan tidak kasihan ya dalam hukum pidana ya, tapi bagi saya melihat IBAM ini ya, pertama adalah ada tanggung jawab kelayakan moral sosial, ya kan. Saya melihat IBAM ini dia memiliki pilihan, tapi dia memilih untuk melanjutkan. IBAM bukan pihak yang terperangkap tanpa pilihan, tidak. Dia sebagai engineer leader dengan kapasitas intelektual dan teknis yang tinggi. Dia memiliki cukup banyak pengetahuan untuk menolak, tapi dia melanjutkan. Maka saya katakan, ketika dia tahu ini barang nggak bagus, dia sampaikan ke Pak Nadiem. Apa perintah Pak Nadiem? You must trust the giant. Seharusnya berhenti, dia menolak. Tapi dia lanjutkan, ikut skema korupsi tersebut. Yang kedua, keahlian itu adalah tanggung jawab deh, bukan perisai bagi saya. Karena sebagai tinggi kompetensi seseorang, sebagai tinggi standar kehati-hatiannya seharusnya. Maka yang dibebankan kepada IBAM ini kapasitas dia sebagai engineer leader ini di bidang teknologi pendidikan tidak dapat bersembunyi di balik ketidaktahuan dia. Justru keahliannya itu menjadikan keterlibatan dia lebih berat secara moral dan secara yuridis. Karena seharusnya tadi menjadi garis pertahanan terakhir, bukan pelaksana dari kebijakan yang cacat. Terus yang ketiga yang saya sampaikan, kerugian yang timbulkan ini bersifat sistemik dan masif. Dampak dari perbuatan bukan hanya angka kerugian keuangan negara, tapi saya melihat dari sisi kontribusi penguncian ekosistem pendidikan Chromebook ini, pemanfaatannya itu berdampak bagi pendidikan di masyarakat, sistem pendidikan kita di masyarakat. Apa? Data Pusdatin itu tidak bisa bohong deh. Karena itu real time. Kenapa saya bilang real time? Setiap waktu Prof bisa diakses, ada akunnya. Klik akunnya, klik provinsi, klik kabupaten, ketahuan aktivasi Chromebook itu berapa dimanfaatkan. Begitu rendah. Seperti itu. Itu tidak bisa terbantah itu. Walaupun mau hadirkan guru lah segala macam, itu tidak bisa terbantah. Yang dia bilang itu meningkat itu di tahun 2004, 2025, tapi 2020, 2022 tidak terbantah. Persoalannya anak-anak didik kita kan 2020, 2022 kan sudah ada.
mereka jadi korban. Nah berikutnya, tidak ada profil korban dalam diri IBAM ini. IBAM bukan korban. Apa ada korban? Dia mendapatkan gaji, fasilitas. Dia mendapatkan apa? Dia satu-satunya tim Warteg konsultan teknologi ahli yang bisa berhadapan langsung dengan menteri, yang bisa berkomunikasi dengan menteri, yang bisa ikut Zoom untuk mewakili tim Warteg yang lain untuk mempengaruhi tim teknis yang lain. Hanya IBAM. Dan IBAM lah yang direkrut sebagai orang kepercayaan. Maka saya bilang, semakin tinggi harusnya IBAM standar profesi dia, keahlian dia, situ membuat dia semakin berat. Seharusnya kan dia mengatakan, ini barang nggak bagus, saya mundur. Iya. Dan dia punya kewenangan untuk berhenti. Nah, itu saya rasakan. Maka saya bilang, ya skema korupsinya ini bukan korupsi yang tanpa rencana, ini perencanaannya sudah sejak awal ini. Sejak awal, maka saya tarik dari kepentingan apa? Ada kepentingan investasi seperti itu. Ya bantahan bahwa dia bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Itu kan terbantahkan bahwa ternyata dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan tadi ternyata memberikan sekedar justifikasi saja terhadap produk-produk yang sebetulnya tidak layak gitu loh. Mestinya ya sebagai konsultan yang profesional, kalau memang itu tidak layak ya tidak direkomendasikan. Kalau merekomendasikan dengan catatan kan sama saja merekomendasikan gitu. Ya apalagi posisinya bukan ASN kan? Ya bukan ASN kan dia mestinya kan profesional kan. Profesional yang bisa berani menolak kan gitu, bisa berani mengatakan tidak kan karena tidak ada ketergantungan secara struktural, tetapi ketergantungan secara kultural tadilah yang kemudian menyebabkan mengamini lah apa yang dikehendaki oleh atasan. Cluenya berarti adalah trust the giant. You must trust the giant. Setelah itu. Okay. Selain IBAM ada satu nama lagi yang menurut saya tidak kalah penting di luar Nadiem ya. Ada yang masih buron sampai sekarang, Juristan. Ya kan? Kalau kita opini yang berkembang, dia ini seperti ibu menteri. Seperti ibu menteri. Oh iya. Nah temuan jaksa tuh kayak gimana? Jadi Juristan ini pertama ya kan kita tetapkan juga sebagai tersangka ya. Posisi dia sekarang DPO ya kan, sedang melakukan pencarian ya kan. Fakta terungkap di persidangan memang dia adalah dari menteri lah disebutkan, ibu menteri segala macam. Karena dari keterangan saksi dari dirjen, para direktur mengatakan Pak Menteri ini, Pak Nadiem ini pernah mengatakan kepada mereka apa kata-kata Juristan setelah ke SKM itu adalah kata-kata saya, sehingga tidak beranilah para pejabat yang struktural yang ada di kementerian tersebut. Bahkan mereka selevel direktur saja tidak pernah bertemu dengan menteri untuk melakukan konsultasi, semua lewat Juristan. Yang mengatur semuanya lewat Juristan. Padahal Juristan itu tidak punya kewenangan sampai mengatur pengadaan barang dan jasa. Seperti itu. Nah, dari cat-cat alat bukti yang kita dapatkan, dari kita sita alat bukti handphonenya Fiona, handphonenya IBAM, dan handphonenya tim tenis, itu kan kita mendapatkan ada video-video Zoom meeting pertemuan-pertemuan. Situ Juristan itu sangat aktif untuk meminta mengarahkan menggunakan Chromebook. Dan Juristan juga adalah orang yang bertemu dengan petinggi Google bersama Pak Nadiem membuat kesepakatan untuk menggunakan Chrome. Seperti itu. Juristan juga yang berkomunikasi aktif di tim Warteg, bahkan dia bersama dengan Fiona, bersama dengan yang ini. Nah, termasuk memasukkan IBAM sebagai engineeringnya. Direkrut dari yayasan, masuk ini IBAM seperti ini. Jadi memang Juristan itu perannya ya luar biasa lah seperti ini. Dan dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi memang hebat sekali dia bisa sembunyi di mana itu? Iya, sebegitu besar kewenangan dia sampai bisa mengintervensi ya di kementerian. Ini ada korelasinya, Adinda,
ketika chat WA Mas Menteri Korstim itu yang menyebutkan akan menyingkirkan orang-orang kementerian ini, maksudnya dia akan memperdayakan orang-orang Yuristan Fiona ini sebagai orang-orang yang akan mati di kementerian. Nah, seperti itu. Jadi saya tuh agak aneh juga ya, dalam sistem birokrasi pada saat Pak Nadiem sebagai menteri itu, selevel direktur saja itu ya boleh dikatakan tidak pernah bertatap muka dengan Pak Menteri kecuali dalam hal pelantikan bersanjung. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi, bisa saling mengawasi atau saling apa ya, seperti itu. Seperti saya lah, sama pimpinan saya kan, pimpinan saya kan kalau misalnya dia panggil saya, ini gimana, kan seperti itu kan. Itu. Bahkan di level dirjen pun ya kan takut dengan orang-orang kayak Yuristan seperti ini. Tapi saya nggak paham. Gimana Pak melihat peran Yuristan kalau yang sudah tadi digambarkan sama Om Roy? Staf sus? Ya, menurut saya bahwa perannya nampak ya, sangat nyata tentang proses-proses pemenangan produk tersebut gitu, dan peran yang mempengaruhi pejabat-pejabat yang lain pun juga dilakukan. Dan simpelnya saja, kalau dia benar kan ngapain kabur kan gitu loh. Nah itu, maka hal yang harus segera dilakukan oleh penyidik adalah menangkap yang bersangkutan gitu, supaya semuanya menjadi lebih terang benderang kan gitu. Karena jangan sampai ibaratnya sebuah puzzle itu yang sudah hampir utuh, tapi karena yang bersangkutan tidak ada kan menjadi tidak utuh kan. Tetapi bukan tidak utuh itu bukan berarti tidak benar kan. Tapi karena tidak utuhnya akibat tidak ada tadi itulah kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tetapi akan semakin benar secara material kalau yang bersangkutan itu adalah segera ditemukan dan dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan keadilan kepada yang lain. Jangan sampai orang bekerja karena perintah yang bersangkutan, terus kemudian yang bekerja melaksanakan perintah tadi diminta pertanggungjawaban, sementara yang memberikan perintah tidak dipertanggungjawabkan gitu. Nah ini harapannya ini segera diketemukan, sehingga trust publik masyarakat itu terbangun secara meyakinkan gitu loh ya. Sekarang saya coba masuk ke Mas Menterinya. Kan tadi di awal juga sudah disebutkan ada konflik kepentingan di balik penetapan kelompok OS ini. Nah, ada opini yang mengatakan bahwa benar nggak sih ketika Mas Nadiem ini memutuskan untuk memakai Chromebook, ada timbal balik ke perusahaannya dia yang terafiliasi dengan Mas Menteri, dan nilainya 800 miliar lebih. Itu temuan jaksa atau gimana? Jadi gini, itu fakta yang sangat telak terungkap di persidangan. Jadi perbuatannya Pak Nadiem, Pak Menteri ini, kalau dalam pidana itu mungkin ada yang namanya niat ya, mens rea, niat jahat. Mungkin nggak ada, kalau istilah itu mungkin ada yang namanya motivasi kali Prof. Seperti itu. Nah, di tahun 2015 Pak Nadiem itu mendirikan perusahaan namanya PT AKAP, Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu perusahaan modal asing. Nah, di tahun 2010 dia mendirikan perusahaan dalam negeri namanya PT Gojek Indonesia. Nah, PT AKAP ini ya kan dikembangkan, membutuhkan aplikasi, membutuhkan teknologi ya kan. Salah satunya adalah dia harus menggandeng, bisa jadi salah satunya Google, ya kan. Ada kerjasama di situ, namanya Google Cloud, Google Workspace, ya kan, Google Map, segala macam seperti itu. Kontraktualnya itu miliar dolar, ya kan. Nah, investasi Google
ke perusahaannya Pak Nadiem itu dimulai sejak tahun 2018 sampai di 2021 itu totalnya di PT Akap itu 786 juta dolar lebih. Oke. Ya kan, Oke. bertahap. Oke. Sehingga mendudukan posisinya sebagai pemegang saham terbesar. Oke. Nah, apa korelasinya? Bertahap investasi itu di tahun 2019 sudah ada pertemuan jauh sebelum sebagai menteri ya, membicarakan bisnis di perusahaan PT Akap. Di tahun 2020 Februari itu ada pertemuan ketika Nadiem sebagai menteri. Kenapa? Di zamannya Pak Muhajir sebelum sebagai menteri, sebelum Nadiem sebagai menteri, Pak Muhajir itu kan Permendikbudnya kan tidak secara implisit menulis Chrome karena Chrome pernah gagal. Iya, iya. Ya kan? Sehingga Google bersurat ke kementerian untuk diikut sertakan. Nah, di zaman Pak Nadiem surat itu dijawab dilakukan pertemuan. Membahaslah kaitan dengan digitalisasi pendidikan ini. Dilanjutkan di bulan April 2000. Nah, di 2020 itu ada investasi masuk 59 juta dolar, berapa juta dolar gitu. Ya kan? Dan ada juga investasi masuk ke Pak Nadiem ini rupanya punya perusahaan lain namanya Dompet Karyana Bangsa. Masuk sudah situ 99 juta dolar. Seperti itu. Nah, sehingga ya kan kebijakan yang diambil Pak Nadiem ini dia tidak mempertimbangkan semua identifikasi kebutuhan yang ada dibuat oleh pihak kementerian, tim teknis. Bahkan dari Pusdatin Pustekom sudah mengingatkan, Chrome ini gagal, tidak cocok meletak geografis kita, sehingga jangan dipaksakan untuk single platform. Tapi dipaksakan. Nah itu. Nah, terus saya bilang kata kuncinya karena apa? Penggunaan Chrome ini tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan karena berdasarkan kepentingan konflik of interest-nya Pak Nadiem terhadap perusahaan dia mendapatkan suntikan investasi dari pihak Google. Itu keuntungan saling menguntungkan. Kenapa? Google juga mendapatkan pembayaran dari CDM dan juga dia dapat pembayaran dari kontrak dia dengan perusahaannya Pak Nadiem. Pak Nadiem dapat juga keuntungan dari apa? Pengembangannya perusahaan dari investasi itu. Maka ada peningkatan harta kekayaan Pak Nadiem di SPT Pajak itu melonjak sampai 5 triliun, 4,8 triliun, 5 triliun lebih itu dari saham, ya kan? Dan juga ada harta-harta lain peningkatan dari deposito, dari segala macam seperti itu. Nah, maka kami menganalisis, kami menilai berdasarkan alat bukti itu, kebijakan yang dibuat Pak Nadiem ini bukan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, bukan. Berdasarkan dari kepentingan bisnis dia, menggunakan timbal balik konflik of interest itu. Maka saya katakan tadi sebenarnya digitalisasi pendidikan itu sudah ada sebelum zaman Pak Nadiem, tapi itu dirubah semua, ya kan, diganti semua menjadi Chrome. Nah, padahal Chrome pernah gagal. Nah, di 2021 investasi lagi. Nah, bahkan orang Google yang punya tugas untuk memasarkan Chromebook di Asia Pasifik termasuk Indonesia, yang melakukan pertemuan di bulan Februari April dengan Pak Nadiem sebagai menteri untuk menggolkan ini, dijadikannya komisaris di perusahaan dia tahun 2021 pada saat menjelang IPO. Nah, itu kan kental sekali. Seperti itu. Nah, ini bukan kata saya, ini kata dokumen, prospektus, dokumen yang diterbitkan sendiri, dokumen hukum yang terbit sendiri pada saat IPO oleh pihak Goto, oleh pihak Akap. Maka saya melihat ini korupsinya sistemis sekali. Satu kasihan apa pendidikan kita, manfaat pendidikan kita itu literasinya tuh sangat kecil seperti itu. Prof melihat hubungan timbal balik antara pejabat negara dengan korporasi yang dia pegang ini, ya saya mau ngomong common biasa di Indonesia juga
saya juga belum banyak buktinya apa. Tapi kalau ini melihat misalkan si pejabat itu tidak merasa mengaku tidak menerima aliran uang, tapi korporasinya diuntungkan oleh aktivitas ini. Apakah itu bisa masuk ke ranah pidana korupsi? Ya, jadi bahwa orang kan diminta pertanggungjawaban karena melakukan, karena menyuruh atau turut serta atau kemudian membantu kan. Yang konvensional kan selama ini seperti itu kan. Tapi dalam proses perkembangannya kan dikenal lah misalnya beneficial owner kan, pemilik manfaat kan. Nah, bahwa dia tidak terlibat langsung misalnya sebagai direksi, komisaris, atau pemegang saham atau misalnya menduduki jabatan-jabatan yang lain ya. Tapi bahwa bukan berarti itu menghapuskan tanggung jawabnya ketika pada kenyataannya ada manfaat yang diterima dari perusahaan yang melakukan tindak pidana tadi itu. Maka kalau melihat relasi yang jelas bagaimana ada investasi ke perusahaan afiliasinya gitu, dan kemudian afiliasi tadi itu mendapatkan berbagai macam pemasukan, dan ternyata perusahaan tadi ada hubungannya kepada yang bersangkutan, maka ya menjadi tepat kalau diminta pertanggungjawaban. Karena kalau hanya misalnya melihat pertanggungjawaban secara formalistis kan, atau misalnya secara material apa yang dilakukan itu, tanpa melihat adanya unsur-unsur yang lain itu, maka tidak mudah menjerat pihak-pihak lain yang secara faktual menerima manfaat. Atau kalau yang dulu kan sering dikenal dengan misalnya trading influence kan, perdagangan pengaruh kan, itu pun juga berkorelasi pada sebuah pertanggungjawaban. Yang penting menurut saya adalah bagaimana jaksa mampu membuktikan perbuatan apa yang dilakukan dan unsur-unsur melawan hukumnya dan unsur penerimaannya, dan kaitannya dengan relasi dan aksi-aksi korporasi yang lain ya, itu tinggal dikaitkan saja hubungan atau komunikasi yang terjadi. Jadi itu menurut saya yang dilakukan oleh jaksa, bahwa tidak boleh secara sewenang-wenang kan, tidak boleh melampaui kewenangan kan, tapi yang dilakukan adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, yaitu membuktikan atas dugaan perbuatan tindak pidana. Dan pembuktian tadi itu selalu saya katakan bagaimana secara material kan, tidak pembuktian yang asumtif, hipotetik atau imajinatif gitu ya, tetapi bukti-bukti yang didukung dengan setidaknya alat bukti 2 dan didukung dengan barang bukti yang relevan. Dan biarlah nanti hakim yang akan menilai bukti mana yang memang mendekati sebuah kebenaran. Dan bagi terdakwa, bagi advokat punya hak untuk membela, tetapi bukan melalui mekanisme di luar hukum gitu ya, tetapi gunakan ada pledoi misalnya kan, ada duplik misalnya nanti kan, supaya semuanya berjalan secara proporsional. Memang sekarang ini kan mestinya kan ketika kita bicara sesuatu itu ya memperhatikan aspek bagaimana yang disampaikan berupa substansinya dan prosedurnya juga diperhatikan, dan bagaimana kewenangannya itu dilaksanakan. Tapi sekarang ini semua seolah-olah digeneralisir kan, berbagai ruang dimanfaatkan untuk melakukan pembelaan. Tapi mestinya hakim tidak akan terpengaruh itu, tetap yang mengikat adalah apa yang ada dalam sebuah fakta persidangan yang membangun sebuah keyakinan yang rasional dan objektif. Dan kita berharap masyarakat juga semakin cerdas ya menilai ini adalah pembelaan yang asal-asalan, pembelaan yang penting sesuai kepentingannya, atau kemudian pembelaan yang berdasarkan alat bukti. Bahwa antara jaksa dengan advokat kan tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi harapannya adalah masyarakat sudah cerdas bahwa pandangan-pandangan mana yang dijadikan dasar untuk menilai itu sebagai sumber kebenaran tadi. Om, terakhir dari saya Om, yang rame di luar juga soal katanya ada pejabat pembuat komitmen yang sudah mengakui bahwa dia terima uang suap. Ada juga vendor yang mengakui bahwa dia memberikan suap, tapi statusnya masih saksi dan saksinya jaksa. Itu gimana menjawabnya?
bagi saya penegakan hukum pidana itu ya kan, bagaimana kita melihat hal yang tepat, menundukkan hal yang tepat dalam kita menilai sebuah konstruksi peristiwa pidana. Saya selalu menggunakan kalimat, siapa sih yang jahatnya? Seperti itu. Kalau bahasa sehari-hari, Prof, siapa pemainnya ini? Siapa aktornya? Crown Book ini tidak serta-merta ini langsung spontan, tidak. Saya melihat ada sebuah perencanaan, ada sebuah desain. Desainnya itu ya tentu dari pengambil kebijakannya, ya kan, tentu dari orang-orang yang seperti IBAM, Pak Nadiem, terus ada level kebijakan dari para direktur segala macam seperti ini. Ada di sini pemufakatan monopoli yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengakibatkan sebuah kompetisi yang tidak sehat terhadap sebuah harga, ya kan? Yang ini yang kami bebankan juga di dalam analisa tuntutan kami bebankan juga dia harus bertanggung jawab terhadap sebuah kerugian tersebut. Lalu pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah skema di bawah dalam pengadaan tersebut, ya kan, itu ada PPK, ada apa itu, ya kan, mereka melaksanakan yang kebijakan yang di atas tadi, sebenarnya yang sudah ada, mereka membalikan uang secara sadar, mereka kembalikan uang segala macam. Nah, mereka kooperatif seperti itu, ya kan. Kerugian apa yang mereka miliki juga sudah kita sita, dan itu jauh lebih kecil dari kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku-pelaku yang utama yang tadi. Tapi nantinya bisa jadi akan menjadi berkas yang berbeda karena kan pengembalian uang tidak serta meluluhkan unsur pidananya kan? Iya. Tidak menghapuskan. Tidak menghapuskan. Kan? Pasal 4 itu kan sudah diatur pengembalian kerugian uang negara tidak menghapuskan tindak pidananya, tetapi jadi pertimbangan lah bagi hakim untuk memberikan keringanan. Tapi semuanya serahkan pada hakim, tapi clear tidak, bukan alasan penghapus pidana itu. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi tersangka? Konstruksi hukum ini kita tidak bisa melihat dari sebuah peristiwa yang hanya sepotong-sepotong, Mas. Kita harus melihat secara utuh. Mengapa terjadi korupsi ini, Crown Book ini? Siapa yang mendesainnya? Skema korupsi ini memang ada pihak-pihak yang mendapatkan tersebut, ya kan? Tapi mereka sudah mengembalikan. Tetapi kalau saya melihat sebenarnya perbuatan skema korupsi itu bukan karena sumbernya dari mereka kalau saya melihat, tapi nanti kita kaji lah, ya kan, karena mereka sudah mengembalikan semua, mereka sudah kooperatif seperti itu. Oke. Prof, terakhir, bagaimana Prof melihat ini nanti di akhir? Apakah dengan banyaknya pressure di luar ini, hakim akan tetap independen dalam memberikan putusan? Apalagi fakta persidangan tadi sudah dijelaskan terang benderang berat sebelah. Kalau saya cermati ya di dalam proses persidangan perkara ini, hakim akan independen ya, hakim akan objektif, hakim akan rasional, hakim akan berdasarkan fakta persidangan yang ada, yang membangun pada sebuah keyakinan, tidak terpengaruh opini, narasi yang berkembang di luar persidangan, karena itu bukan sesuatu yang mengikat, bukan sesuatu yang diharuskan untuk dipertimbangkan, tetapi yang mengikat adalah keyakinannya. Keyakinan tadi tentunya berdasarkan pada sebuah dasar yang jelas gitu, bukan keyakinan berdasarkan intuisi, tapi keyakinan berdasarkan sebuah fakta yang didukung dengan alat bukti dan barang bukti. Dan kita berharap bahwa hakim melahirkan sebuah putusan yang ibaratnya seperti mahkota. Putusan itu kan mahkota hakim yang indah dan sedap dipandang mata bagi para pencari keadilan.
bahwa negara ini juga sedang mencari keadilan atas pengadaan barang, atas anggaran yang dikeluarkan, tetapi tidak sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan warga negara, khususnya murid-murid pada waktu itu. Maka negara sedang mencari keadilan. Tapi pada sisi yang lain, pada ada pihak yang diminta pertanggungjawaban juga tentunya adalah menuntut pada sebuah keadilan. Maka kita berharap hakim memberikan keadilan berdasarkan batu uji yang jelas ya, fakta, teori, norma, atau kemudian asas-asas hukum yang berlaku, bukan karena tekanan publik atau intervensi kepentingan tertentu. Ini momentum yang baik untuk membangun kepercayaan kepada institusi pengadilan bahwa telah bekerja secara profesional dan berintegritas, dan harus dipertimbangkan bagaimana fakta yang disampaikan oleh jaksa maupun pembelaan yang disampaikan oleh advokat maupun terdakwa, bahwa kedua belah pihak tentunya punya hak untuk melakukan itu, tapi hakimlah yang akan menilai dan hakimlah yang akan memutuskan, dan putusan ini tentunya sangat sakral kan, karena demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita tunggu hakim bekerja sesuai dengan irah-irah yang ada dalam putusan tadi itu, dan kalau ada pihak-pihak yang keberatan, gunakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik banding atau nanti kasasi atau nanti pada peninjauan kembali. Hormati proses hukum yang sedang berjalan dan minimalisasi narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau stigma-stigma kepada penegak hukum yang tidak berdasar harus dicegah, harus dihindari. Siap. Siap, terima kasih banyak Om Roy, Prof, atas waktunya. Nggak berasa udah hampir 2 jam kita ngobrol. Sehat dan sukses selalu untuk Om Roy dan Prof Suparji. Next kapan-kapan kalau diundang boleh mampir lagi ya. Oke teman-teman Jaksapedia, begitulah podcast kita hari ini. Semoga bisa mendapatkan POV baru soal kasus ini yang biasanya POV-nya banyak dari sebelah dan itu belum cover both side. Semoga dengan penjelasan ini bisa lebih berimbang. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.